Pernah nggak kepikiran soal satu pertarungan yang di atas kertas rasanya benar-benar mustahil buat dimenangkan? Nah, hari ini kita bakal ngebedah salah satu kisah historis dan spiritual yang paling epik yang pernah tercatat. Ini bukan cuma sekedar mitos kuno ya. Ini adalah simbolisasi murni dari sebuah bentrokan yang luar biasa. Kita bakal ngebahas Nabi Musa yang harus berhadapan langsung dengan sosok raksasa bernama Auj bin Unuk. Siap-siap deh, karena teks yang kita bedah ini bakal ngasih lihat pertarungan yang jauh lebih besar dari sekedar adu fisik. Oke, jadi pertanyaan mendasarnya tuh begini. Gimana caranya mengalahkan kekuatan fisik yang benar-benar absolut? Ini tuh kayak kisah klasik tentang pihak yang kelihatannya lemah banget, harus melawan sesuatu yang luar biasa kuat. Coba bayangin, gimana kalau musuh yang kamu hadapi itu saking besarnya, saking kuatnya, sampai-sampai logika manusia bilang, wah, nggak ada harapan nih, pasti kalah. Nah, itulah inti dari narasi yang bakal kita kupas sekarang. Momen di mana dunia material yang serba fisik bertabrakan langsung sama dunia spiritual. Mari kita kenalan dulu nih sama tokoh antagonis utamanya, Auj bin Unuk. Sumber kita benar-benar ngasih penekanan kalau Auj ini bukan cuma sekedar ancaman fisik karena badannya yang raksasa. Lebih dari itu, dia ini diangkat sebagai sebuah simbol, representasi harfiah dari puncak kesombongan manusia dan kebanggaan material. Ibaratnya, dia ini wujud dari ego absolut, sosok yang ngerasa dirinya itu udah paling agung dan ngerasa nggak mungkin banget bisa dikalahkan sama siapapun. Dan ada satu fakta yang gila banget soal sosok ini. Usianya ribuan tahun. Bayangin deh, hidup selama itu dengan ukuran tubuh raksasa dan kekuatan fisik yang nggak ada tandingannya. Makanya nggak heran kalau teks ini nyebutin kesombongannya tuh sampai di titik puncak. Ya wajar aja dengan umur yang super panjang dan fisik ekstrim kayak gitu, dia sampai terbuai dan ngerasa abadi. Ngerasa nggak bakal bisa disentuh. Dia ngeliat manusia lain itu, ya cuma kayak debu aja di bawah kakinya. Nah, dari sini kita bisa ngelihat ada kontras yang benar-benar tajam. Di satu sisi, kita punya Auj bin Unuk yang 100% cuma ngandelin kebanggaan material dan kekuatan fisik yang absolut tadi. Tapi di sisi lain, kita punya Nabi Musa yang bawa senjata yang sama sekali beda, yaitu kekuatan iman dan kepasrahan toton pada kehendak ilahi. Ini tuh benar-benar gambaran pertempuran pamungkas, antara apa yang kelihatan besar secara fisik melawan apa yang diyakini kuat di dalam hati. Terus, sampailah kita di momen krisisnya. Ancaman Auj ini berubah jadi teror yang nyata banget. Pas dia ngelihat perkemahan Bani Israel di kaki tanah suci, keangkuhannya langsung memuncak. Tahu nggak rencananya apa? Benar-benar brutal. Dia berencana mencabut sebuah gunung yang luasnya itu persis sama kayak luas perkemahannya, terus mau dilempar langsung ke arah mereka. Tujuannya simpel, tapi ngeri. Menghancurkan seluruh umat Nabi Musa sekaligus dalam satu serangan kilat. Gila kan? Bayangin teror dari ancaman sebesar itu ada di atas kepala kamu. Tapi, disinilah ceritanya berubah jadi kayak adegan film. Langkah pertama, karena saking kuatnya, Auj beneran berhasil mengangkat gunung raksasa itu ke atas kepalanya. Tapi ingat, sumber kita sangat menekankan kalau sekuat apapun manusia, nggak ada apa-apanya di hadapan kehendak ilahi. Di langkah kedua, kejadian di luar nalar terjadi. Allah ngirim bantuan yang nggak kepikiran sama sekali. Kawanan semut. Makhluk yang super kecil ini diarahkan untuk ngelubangin batu gunung itu. Dan akhirnya di langkah ketiga, gunung itu runtuh, bolong di tengah, dan jatuh ngelok tepat di lehernya Auj. Dan bagian ini ngasih kita metafora yang luar biasa brilian dari teks aslinya. Gunung yang bolong tadi sekarang nyangkut di leher sang raksasa, digambarin seperti kalung besi. Senjata yang tadinya dia angkat susah-susah buat ngehancurin orang lain, malah berbalik jadi perangkap mematikan buat dirinya sendiri. Pesannya tuh dalam banget. Kesombongan seseorang pada akhirnya justru bakal mencekik dirinya sendiri. Bikin dia terjebak di bawah beban kekuatan yang awalnya dia pikir bisa dia kendalikan. Tapi tunggu dulu, ceritanya belum beres. Walaupun si raksasa sekarang udah lumpuh gara-gara lehernya kejepit gunung, Nabi Musa nggak cuma berdiri dan nonton aja loh. Diriwayatkan punya tinggi 10 hasta, sang utusan Allah ini mengambil tindakan aktif. Dia maju untuk menegakkan keadilan. Ini nunjukin poin penting banget. Meskipun pertolongan ilahi udah melumpuhkan si ancaman, manusia, dalam hal ini Nabi Musa, tetap harus ambil langkah yang berani dan aktif buat nyelesain tugasnya. Dan boom! Terjadilah serangan balasan yang epik ini. Dengan fokus yang luar biasa, Nabi Musa melakukan serangan fatalnya. Beliau melompat tinggi bawa kapak, tapi coba perhatiin deh targetnya. Beliau nggak asal serang bagian tubuh raksasa yang nggak terjangkau. Fokusnya benar-benar ke titik paling lemah, mata kakinya Auj. Serangan presisi ini yang nebas langsung ke fondasi paling bawah sang raksasa bikin kerusakan yang seketika fatal. Hasilnya udah tercatat jelas dalam sejarah. Sang raksasa akhirnya tumbang dan mati di tempat. Dan ada satu detil luar biasa dari teks kita di sini. Saking besarnya jasad Auj, pas dia jatuh badannya nutupin sebagian wilayah Bashan.
Bayangin aja, jasad itu nggak cuma jadi penanda akhir pertarungan, tapi benar-benar berubah jadi monumen fisik. Jadi semacam pengingat abadi buat generasi setelahnya soal kehancuran mutlak akibat kesombongan. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, apa sih pelajaran esensial dari bentrokan ini? Pertama, yang jelas kemenangan itu nggak bergantung pada seberapa besar otot atau armada yang kita punya, tapi sepenuhnya ada di tangan Allah. Kedua, iman yang kokoh itu bisa ngeruntuhin apa yang secara logika kelihatan nggak mungkin dikalahin. Ketiga, kekuasaan material di dunia ini tuh fana banget, sifatnya cuma sementara. Dan yang keempat, keadilan ilahi itu pasti, dan selalu bakal ngalahin yang namanya penindasan. Nah, sebelum kita nutup pembahasan materi kita kali ini, aku mau ninggalin satu pertanyaan buat bahan renungan kita semua. Raksasa apa sih yang lagi kamu hadapin hari ini? Dan kemana kamu naruh keyakinanmu buat ngadepinnya? Entah itu masalah yang numpuk, situasi yang rasanya neken banget, atau ujian yang kelihatannya kayak gunung mau jatuh nimpa kamu. Ingat aja kisah Auch dan Nabi Musa ini. Kesombongan dan hambatan fisik mungkin kelihatan nutupin jalan, tapi dengan iman yang benar dan keberanian buat bertindak, kita selalu bisa nemuin mata kaki dari raksasa tersebut. Pikirin baik-baik ya. Terima kasih udah ikut ngebedah kisah ini bareng aku. Sampai ketemu di pembahasan kita selanjutnya.